Selamat siang Pak Robi. Selamat siang Pak Boy. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik. Baik, terima kasih Pak ya. Ya. Sebelum saya melakukan proses observasi Pak di kelas Pak Robi, Baik. saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Ya. Dengan tujuan adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi Pak proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah untuk mengetahui Pak bagaimana persiapan Bapak awal dan sebelumnya nantinya Pak. Sehingga Bapak bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran Bapak nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Robi. Yang pertama itu Pak, kira-kira untuk tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan, boleh Bapak jelaskan Pak Robi? Ya, terima kasih Pak Boy atas pertanyaannya. Jadi menurut saya berdasarkan apa yang saya tulis di RPP, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil tahapan terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca ataupun diperdengarkan dengan cermat. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata kalimat paragraf teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca ataupun yang diperdengarkan. Yang ketiga adalah peserta didik menulis rangkuman teks laporan observasinya Pak Boy. Dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda bacaan, atau ejaan yang tepat. Jadi, kalau saya sampaikan, ada 3 hal yang dalam tujuan pembelajaran hari ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Robin. Ya. Dan untuk pengembangannya Pak, bagian yang mana yang Bapak ingin capai Pak Robin? Kalau untuk pengembangannya, saya menggunakan 2 metode, yaitu metode pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Yang pertama saya sebutkan pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan observasinya. Kemudian alurnya kedua adalah keterampilan itu menulis rangkuman kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil. Jadi menurut saya observasi adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa yang mau diobservasi tersebut. Jadi itu seperti itu Pak Boy. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Robi. Jadi ada 2 hal yang ingin dikembangkan ya Pak ya? Ya. Dan untuk rancangan pembelajaran yang Bapak ingin capai, diterapkan di kelas nantinya Pak ya, dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya, boleh Bapak jelaskan Pak Robi? Jadi kalau untuk strategi model dan pembelajarannya, menurut saya yang saya gunakan di dalam kelas itu adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa tersebut di dalam kelas saya. Untuk model yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut problem based learning atau PBL. Ya, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok atau tanya jawab dan juga penugasan. Jadi seperti itu untuk di kelas Pak Boy. Baik, jadi untuk rencananya Bapak akan menerapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa ya? Ya. Yang mana juga diintegrasikan ke pembelajaran sosio-emosional. Ya. Dan ini menggunakan metode dan model pembelajaran problem based learning. Betul. Atau PBL. Begitu ya Pak Robi ya? Nah, untuk medianya Pak Robi, media apa yang Bapak akan gunakan dalam pembelajaran nantinya Pak? Yang saya gunakan untuk di dalam kelas menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi yang kemudian saya buat LKPD-nya atau lembar kerja. Kemudian saya salin di PowerPoint dan juga laptop supaya untuk memudahkan siswa untuk melakukan di dalam kelas tersebut Pak Boy. Iya, baik. Terima kasih Pak Robi. Ya. Dan untuk waktunya Pak, ya pembelajaran yang akan dilakukan ini di hari apa dan jam berapa Pak Robi? Jadwalnya hari Kamis itu jam pertama
jam kedua bisa di hari Kamis itu di kelas saya, kelas 4C. Iya, baik. Terima kasih Pak Robi. Jadi nanti kita Pak ya di hari Kamis depan, yang jam pertama ya Pak, jam kedua ya Pak, Iya. kita akan bertemu Pak dan saya akan masuk ke kelas Bapak Baik. untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik, Pak Boy. Kemudian nanti setelah saya observasi Pak, kita akan bertemu lagi di pasca observasi, yaitu percakapan dengan saya dan juga akan hadir Pak pengajar praktek saya, PPP saya. Nah, sebelumnya Pak, ini sebelum kita akhiri, kira-kira saya ingin tanya ke Pak Robi, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Oke. Dari percakapan untuk hari ini sih yang bisa saya simpulkan tadi yang pertama adalah metode pendekatan yang akan saya gunakan nanti. Jadi sehingga bisa saya persiapkan dari sekarang. Iya, Salah satunya dapat mempunyai gambaran dan percakapan hari ini kita lakukan apa-apa saja yang harus dilakukan dalam proses observasi tersebut. Paling itu ya Pak Boy yang bisa saya sampaikan. Oke, ya. Siap Pak Robi. Jadi sampai bertemu Pak ya di hari Kamis depan. Semoga nanti untuk pembelajarannya berlangsung dengan baik Pak. Siap. Iya. Siap. Terima kasih Pak Robi. Sama-sama. Ya, siang Pak. Sama-sama Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Ya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke, apakah ada yang sakit? Tidak ada. Gimana hari ini menyenangkan? Ya. Oke, ya. Nah, hari ini siapa yang nggak hadir? Tidak ada. Ada, masuk semuanya. Oke, ya. Bimo silakan boleh dipimpin doanya sebelum kita mulai belajar. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ya, kita tepuk semangat dulu, ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. SDN nomor 07. Asikin. Alam kuliah. Saintifik. Inovatif. Kolaboratif. Cinta lingkungan. Yes. Oke. Tepuk P5. Proyek. Temuatan. Profil. Pelajar. Pancasila. Ya, oke. Ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang materinya adalah apa? Kalimat baru dan denotatif. Ya, silakan anak-anak keluarkan buku bahasa Indonesia. Dan keluarkan. Ya. Sudah dikeluarkan? Nah, sudah. Oke, kalau sudah, minggu kemarin kita sudah belajar materi bahasa Indonesia tentang kalimat intransitif dan transitif. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kalimat transitif itu apa? Ya. Ya, Bimo. Kalimat transitif adalah kalimat yang menggunakan objek dan intransitif yang tidak menggunakan objek. Kalimat transitif itu contohnya apa gitu? Transitif itu contohnya ayam menulis aku, burung menulis sayur di pasar, dan ayam pergi berkata. Oke. Itu kalimat
transitif. Yang intransitif ada yang tahu nggak? Intransitif. Tadi Bimo menjelaskan transitif, ya. Tapi tadi transitifnya yang dijelaskan transitif dan intransitif. Yang intransitifnya, yuk bisa menjelaskan kalimat intransitif itu apa sih? Kalimat intransitif itu ada yang tahu nggak? Ayo, angkat tangannya. Intransitif, ada yang tahu? Umar? Intransitif? Tidak memerlukan objek. Contohnya, ya, tidak memerlukan objek. Ayo, contohnya. Ayo, contohnya. Abijah, contohnya. Adik menangis. Betul atau salah? Ya. Ada lagi siapa yang tahu? Aska. Oh iya. Apalagi apa kira-kira? Ibu memasak. Itu kalimat apa? Intransitif. Ya, apalagi contohnya? Ya. Ibu menyapu. Apalagi? Ibu pulang. Itu kalimat apa sih? Intransitif. Ada lagi contohnya, siapa bisa? Intransitif. Ya. Adik bermain. Ya. Adik apa adek? Ayo. Adik. Nah, siapa lagi? Ayah kerja. Oke, itu kalimat intransitif. Jadi, kalau kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Contohnya, sudah berlari, terus apa lagi tadi? Ayah berangkat, adik sekolah, ayah kerja, ibu nyapu, adik bermain. Kalau kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Contohnya, ayah membeli sepatu. Apalagi? Ibu menyapu lantai. Ibu membeli sayuran. Jelas ya? Aska apa? Ibu membersihkan kamar. Ada lagi satu lagi? Ayo. Ibu pergi ke pasar. Ya. Jadi kalimat transitif dan intransitif sudah mengerti semua ya? Oke. Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah tentang apa? Ya. Dibuka buku paketnya, halaman berapa? 9. Ya. Nah, yaitu materinya hari ini adalah yang mengenal kalimat kosakata baru dan denotatif. Ya. Jadi kita mengenal kosakata baru yang baru nih. Kalian yang tidak mengerti kosakata baru, ya, kita lihat video berikut yang Pak Robi sajikan di depan. Ya. Ya, tentang makna konotasi dan makna denotasi. Langsung saja, yang pertama yang akan kita pelajari adalah makna denotasi. Apa itu makna denotasi? Makna denotasi merupakan makna sebenarnya dari suatu kata. Contohnya, hujan disertai angin semalam menumbangkan pohon. Nah, coba kalian perhatikan kata yang diberi warna merah, yaitu kata. Adalah denotasi adalah makna sebenarnya dari suatu kata.
benar. Oh itu, ya. Terus adalah yang benarnya, inovasinya. Terus ada konotasinya mengarahkan. Ya. Nah, lanjut kata berikutnya adalah membanting tulang. Ya, denotasinya adalah menjatuhkan tulang yang keras. Ya, ini benar, bukan tulangnya dibanting. Ya, tapi orang bekerja dengan banting tulang untuk keluarga. Ya, artinya konotasinya adalah bekerja. Oke, ada yang ingin menanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya nanti sini sudah Pak Robi bagi kelompok per kelas. Kelompok 1 mana angkat tangan? Kelompok 1, ya. Di kelompok 1 sudah Pak Robi bagi, ya berdasarkan diferensiasi dalam kelasnya, kemampuan belajarnya, dan evaluasi. Kelompok 2, ya kelompok 2, dan kelompok 3, ya kelompok 4, ya terus kelompok 5. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya Pak Robi kasih lembar tugas, ya data PD-nya. Nanti kalian masing-masing, ya. Ya, kata-kata pertama apa? Kalian bacakan, silakan. Dua. Ya, tiga. Mengoreksi yang kita sukai. Mengumpulkan barang-barang yang disukai. Ya, beri tepuk tangan dulu. Lanjut, pertanyaannya, coba, Bimo. Oke. Bimo, silakan. Bimo kelompok berapa, Bim? Ya, Bimo kelompok. Ya, tadi kertasnya mana belum dikumpulkan sini? Ya. Bimo kelompok 3. Saya Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini saya Lanjut, yang belum siapa? Tepuk tangan untuk Bimo. Nah, satu lagi kelompok 1. Emma. Yang pertama tadi apa? Pertanyaan. Tidak tahu? Tadi ada namanya psikologi. Ya. Betul ya? Ya, psikologi. Ya, psikologi ya. Jadi di bukunya apa yang psikologi ya?
yang mengetahui kondisi orang lain. Terus yang kedua, itu apa? Yang kedua ada sepupu. Sepupu. Sepupu itu apa? Saudara atau keluarga. Saudara Atau keluarga. atau keluarga. Kamusnya apa? Saudara, kakak atau Ya, saudara, adik. kakak, atau adik. Yang ketiga apa? Hobi. Hobi. Hobi itu apa? Sukai yang disukai. Apa? Yang kita sukai. Sesuatu yang Kita sukai. kita Sukai. menurut kamusnya apa? Kesukaan. Kesukaan. Yang keempat, Panik. panik. Apa sih panik? Ketakutan. Takut. Hah? Nomor satu takut. Nomor satu takut. Hal Yang kita yang berlebihan. kita takuti. Kamus bahasa Indonesia, Takutnya seorang. ketakutan seseorang. Terakhir lima, Fobia. fobia. Apa fobia? Takut yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Kamus bahasa Indonesia, Takut yang berlebihan. ketakutan yang berlebihan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini cukup dilihat halaman selanjutnya, dibuat PR di rumah. Ya, halaman 17 kalian cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, halaman 17. Pertemuan nanti akan kita lanjutkan lagi. Evaluasinya untuk hari ini adalah apa? Mengenal kata-kata baru, ya. Dan menurut kelompok masing-masing. Nanti di kamus besar yang kemarin Pak Robi sudah kasih kamus besarnya apa KBBI ya? Ya, dicari lagi tuh, ya, di HP, ya, di kamus besar atau di perpustakaan. Oke, ya. Untuk hari ini pelajaran materi tentang mengenal kata-kata baru, ya, kalimat kata-kata baru sudah cukup. Kalian sudah beberapa kelompok yang sudah mampu, tapi presentasinya tadi butuh banyak yang harus kalian belajar. Oke? Kalau tidak ada yang pertanyaan, kita tutup materi pelajaran hari ini. Ya, silakan dimulai ditutup. Oke, kita lanjut lagi, tepuk semangat. Sekian Robo Yako 107. Tepuk yang 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Boy Bonate Eva Sirait. Saya selaku CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Umiarti selaku PP saya atau pengajar partai saya, dan Pak Robi sebagai guru yang diobservasi. Puji syukur ya Bu ya, kita bisa di sini dalam keadaan sehat bertemu dengan Pak Robi dan Ibu Umi juga begitu. Dan sebelumnya saya sudah melakukan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu praobservasi dan yang kedua yaitu observasi. Dan hari ini pasca observasi, di mana dengan tujuannya adalah untuk mengetahui evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga bisa mendapatkan lebih baik lagi. Ya, langsung saja ya Pak Robi ya, saya ingin bertanya-tanya kepada dan berbincang-bincang kepada Pak Robi. Siap, begitu. Pak Boy. Bagaimana Pak perasaan Pak Robi ketika ataupun setelah selesai proses pembelajaran yang sudah dilakukan Pak? Ya, oke, terima kasih Pak Boy atas pertanyaannya. Ya, puji syukur, alhamdulillah proses observasi kemarin di kelas saya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Gitu, Pak Boy. Iya, senang ya Pak ya, baik dan lancar dan berjalan dengan sesuai dengan yang Bapak harapkan begitu ya Pak ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, tentunya Bapak ada refleksi ya Pak, di mana ada hal yang baik dan kurang yang baik di dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Boleh Pak Robi jelaskan Pak? Oke, yang pertama materi kemarin itu saya mengambil pembelajaran bahasa Indonesia, terus tentang kosakata baru dan baku seperti itu, dan tujuan pembelajarannya adalah untuk meningkatkan peserta didik untuk mengetahui kosakata baru dan baku. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya supaya peserta didik ya Pak untuk mengetahui kosakata yang baru begitu ya Pak ya. Iya. Nah, dari pembelajaran Bapak lakukan di situ apa kekurangan yang sudah Bapak dapatkan? Kekurangannya adalah dari beberapa peserta didik saya, yang kurang itu masih banyaknya pemahaman yang belum dimengerti, dan siswa-siswa peserta didik itu juga masih banyak yang sering banyak yang bermain, jadi fokus belajar masih banyak yang kurang. Iya. Jadi metode-metode yang saya pakai masih kurang efektif, mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, tadi Pak Robi mengatakan ada yang murid belum sepenuhnya ya Pak ya, dan lebih bermain-main begitu ya Pak. Boleh tahu Pak kira-kira penyebabnya apa ya Pak mereka seperti itu? Mungkin ada beberapa evaluasi dari saya dengan metode saya mengajarnya masih kurang baik, dan apa yang harus kita terapkan gitu kan, karena harusnya pakai media pembelajarannya seperti apa dengan gambar dan lain sebagainya, harusnya seperti itu. Harusnya. Jadi kebetulan sudah saya bagi kelompok, tapi teman-teman yang lain masih banyak yang mengganggu dan lain, fokus konsentrasinya kurang. Iya. Jadi ada beberapa sih beberapa peserta didik yang masih fokusnya belum. Tapi ketika saya memberikan LKPD, masih banyak juga yang fokus mengerjakan apa yang sudah saya berikan. Iya, baik. Jadi medianya Pak ya? Ya, media pembelajarannya belum bervariasi begitu ya Pak ya? Iya, baik. Terima kasih Pak Robi. Nah, kalau Pak Robi bisa mengukur diri sendiri dari skala 0 sampai 10 Pak, kira-kira Bapak di posisi mana pada saat pembelajaran? Kalau diukur grafik kemampuan untuk kemarin saya mengajar, saya bisa menargetkannya di 85 dah. 85 Pak ya? 85. Agak di atas KKM ya Pak, dikit ya Pak ya? Iya, dikit. Iya Pak Boy. Baik, terima kasih Pak. Dan apa hal-hal yang bisa Bapak tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya Pak Robi? Oke. Untuk ke depan yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa yang harus dievaluasi terkait pembelajaran. Satu, harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di era modern sekarang, di abad 21 seperti itu.
Terus manajemen peserta didik harus lebih efektif. Terus juga yang ketiga menggunakan media-media pembelajaran seperti itu, Pak Boy. Jadi anak-anak lebih banyak kreatif. Ya, baik. Jadi ada beberapa ya Pak ya, di mana Bapak mengatakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dan kemudian beberapa metode-metode yang lain begitu ya Pak ya. Nah, untuk pembelajaran yang Bapak mengatakan pembelajaran diferensiasi ini, selain ini Pak, selain itu Pak, kira-kira apakah ada hal-hal yang lain Pak yang bisa ditingkatkan untuk kedepannya Pak Robi? Saya berupaya untuk memaksimalkan kemampuan anak. Memaksimalkan kemampuan anak. Ya, contoh berdiskusi, bermain peran, terus juga berpresentasi dengan melakukan berkelompok, maju ke depan, mempresentasikan hasil karya. Kebetulan kemarin bahasa Indonesia, kalau IPA saya mempresentasikan hasil karya berkelompok. Jadi seperti itu evaluasinya. Oke, baik, terima kasih. Jadi cukup banyak Pak ya untuk metode-metodenya yang Bapak melakukan. Nah, untuk waktunya kira-kira Pak Robi, kapan bisa Bapak melaksanakan pembelajaran yang seperti yang Bapak tadi jelaskan Pak Robi? Ya. Kapan ya Pak? Gitu. Nanti saya membuat modul aja RPP-nya supaya lebih baik dari sebelumnya. Siap, ya. Supaya perubahan-perubahan yang tadi belum ada di observasi, di observasinya lebih baik lagi dengan adanya peningkatan dan upaya untuk lebih baik lagi. Serta didik Pak Boy, seperti itu. Berarti buat modul dulu ya Pak ya, modul ajar, kemudian bisa Bapak lakukan setelah itu ya. Kira-kira berapa bulan Pak? Boleh saya tahu Pak ya, berapa bulan? 2 minggu atau 3 minggu lah Pak Boy. 2 minggu, 3 minggu ya Pak ya. Benar. Ya, berarti nanti mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak ya, 2-3 minggu lagi untuk mengetahui untuk mengetahui progres yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Baik Pak Boy. Selain itu Pak, untuk komitmen Bapak dalam pembelajaran di kelas seperti apa Pak? Boleh untuk kedepannya komitmen yang Bapak komitmen saya terhadap peserta didik dari awal pembelajaran itu kita kan sudah menganalisa awal pembelajaran yang mana peserta didik yang kurang, menganalisis dan siswa yang mana kurang. Itu salah satu bentuk ketika awal pembelajaran. Dan komitmen yang selanjutnya adalah saya melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya. Jadi kedisiplinan anak selalu saya buat ketika awal pembelajaran supaya tanggung jawab mereka supaya lebih baik lagi, supaya tidak ada yang belajarnya lebih fokus lagi gitu. Nah, selanjutnya lagi saya selalu melakukannya setiap minggu itu tidak melakukannya belajar di kelas atau di ruang kelas. Atau di perpustakaan dan lain sebagainya. Di luar kelas. Jadi supaya anak ini ya Pak ya tidak lebih jenuh, tidak bosan. Iya, tidak bosan dan lebih tertarik lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Robi buat waktunya, cukup jelas Pak untuk penjelasan Bapak. Ya, semoga pembelajaran yang Bapak harapkan bisa Bapak terapkan ke depannya gitu. Mungkin 2-3 minggu lagi kita akan ketemu lagi untuk bincang-bincang berikutnya Pak ya. Pak Boy. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kembali lagi ke Bu Miati, bagaimana prosesnya? Ya, untuk proses pra-observasi sudah berjalan bagus, Pak Boy, dan alur tirtanya sudah terlihat. Potensi yang ada di Pak Robi itu tergali dari pertanyaan-pertanyaan Pak Boy. Lanjutkan nanti untuk seterusnya Pak Boy untuk sharing-sharing kepada teman-teman. Ini tugas kita sebagai guru penggerak untuk mengajak teman-teman. Sebenarnya teman-teman itu kemampuannya sudah ada, namun kalau tidak ada coaching kayak gini tidak tergali. Kalau sudah coaching seperti ini, pasti teman-teman sudah merasakan, oh ternyata ada manfaatnya ya coaching ini. Nah, pada saat dia bicara, pasti nanti di benaknya, nanti ngajarnya begini nanti ngajarnya begini Betul. Nah, itu suatu kegiatan yang sangat bermanfaat.
Jadi malah mungkin harus diagendakan supaya kita satu sama lain belajarnya lebih bagus lagi di kelas. Itu sih jadi udah bagus kondisi pasca observasinya dan tergali. Mudah-mudahan Pak Boy bisa selanjutnya lebih berkembang. Amin. Iya, baik. Terima kasih Bu ya. Saya closing statement dulu Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Demikian percakapan saya dengan Bu Umi dan Pak Robi. Semoga bisa bermanfaat. Selamat sore.